The mafia. They're like cancer. Police found multiple dead bodies on that farm in Sicily. That's what I'll give you to decide your fate. Violence. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah kota Sisilia yang ada di negara Italia. Kemudian memperlihatkan seorang bos mafia bernama Farmer yang sedang mengajak cucunya pergi ke markas tempat pembuatan barang haram. Namun saat mereka baru saja sampai, Farmer dibuat terkejut setelah melihat beberapa anak buahnya yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Farmer yang merasa ada yang tidak beres, ia pun menyuruh sang cucu untuk tetap menunggu di dalam mobil. Tak lama Farmer dihampiri oleh salah satu anak buahnya yang masih hidup. Di sini si anak buah mengatakan kalau markas mereka baru saja diobrak-abrik oleh seorang pria. Namun untungnya pria tersebut sudah tertangkap dan sekarang ada di dalam. Ternyata pria yang mengobrak-abrik markas Farmer adalah jagoan kita, yaitu Robert McCall. Diberitahu kalau Robert adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sering membantai para mafia tanpa pandang bulu. Bahkan ia juga pernah menjadi mesin pembunuh untuk pemerintah. Kembali ke Robert yang sekarang ditanya oleh Farmer mengenai apa tujuan Robert melakukan semua ini. Robert menjawab kalau Farmer harus segera menghentikan pembuatan barang haramnya sekarang juga, kalau tidak ia akan membantai kalian. Robert akan memberikan waktu 10 detik untuk Farmer apakah Farmer setuju atau tidak. Mendengar hal itu, Farmer tertawa karena bagaimana Robert ingin membantai mereka sementara Robert sekarang sudah dalam keadaan terpojok. Hingga Farmer menyuruh anak buahnya untuk langsung menghabisi Robert, namun tiba-tiba dengan sangat mudah, Robert mampu meratakan semua anak buah Farmer termasuk Farmer itu sendiri. Setelah itu, ketika Robert hendak pergi dari tempat tersebut, ia tak sengaja bertemu dengan cucu Farmer yang masih ada di dalam mobil. Di sini, Robert pun mengabaikan bocil tersebut dan bergegas pergi. Namun tanpa disangka, si bocil malah menembak Robert menggunakan senjata milik kakeknya. Robert yang tidak mungkin membalas, ia pun hanya membiarkan si bocil kabur. Kemudian Robert yang merasa luka tembak di punggungnya ini cukup parah, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata peluru di pistolnya sudah habis sehingga Robert berpikir kalau Tuhan masih menginginkan dirinya untuk tetap hidup. Setelah itu Robert pun pergi menggunakan mobil hingga di tengah perjalanan, luka Robert yang semakin parah membuatnya langsung tak sadarkan diri. Beruntung tak lama dari itu ada seorang polisi lokal datang dan segera membawa Robert ke kota Altamonte untuk dilakukan operasi. Singkat waktu, Robert sekarang sedang dioperasi oleh seorang dokter yang sangat baik. Hingga pada akhirnya operasi tersebut berjalan lancar dan peluru di punggung Robert berhasil dikeluarkan. Keesokan harinya, Robert pun akhirnya sadar dan ia sangat berterima kasih kepada si dokter. Di sini si dokter meminta Robert untuk tinggal saja di rumahnya karena kebetulan si dokter juga sudah tidak mempunyai keluarga. Beberapa hari kemudian, Robert yang sudah mulai pulih, ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota Altamonte. Kemudian ia nongkrong di sebuah kafe sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Tak lama ia dihampiri oleh seorang polisi lokal bernama Bonucci. Yang mana ternyata Bonucci adalah orang yang sebelumnya membawa Robert ke rumah si dokter. Di sini Robert pun berterima kasih kepada Bonucci karena kalau dulu ia tidak diselamatkan, pasti sekarang Robert sudah tewas. Di hari-hari berikutnya, Robert pun kembali berjalan-jalan. Di sini ia tampak senang dengan suasana kota yang terlihat para warganya begitu sangat ramah.
Hingga ketika Robert nongkrong di sebuah kafe, Robert tak sengaja melihat si pemilik kafe yang memberikan jatah setoran kepada anggota geng. Di sini Robert pun hanya diam dan tidak melakukan respon apapun. Siang harinya saat Robert akan pulang ke rumah si dokter, ia kembali melihat segerombolan geng tadi yang sekarang sedang memalak seorang penjual ikan. Diketahui salah satu petinggi geng itu bernama Marco, ini orangnya. Terlihat Marco yang mengamuk kepada si penjual ikan karena setoran yang ia berikan tidak sesuai dengan keinginan Marco. Menyaksikan kejadian tersebut, lagi-lagi Robert hanya diam karena ia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah kondisi Robert juga yang belum sembuh total. Adegan beralih ke kelompok Marco yang sekarang pulang ke markas mereka. Ternyata pemimpin dari kelompok ini adalah seseorang bernama Vincent. Diketahui Vincent adalah kakak kandungnya Marco dan kelompok mereka diberi nama Camorra. Di sini Vincent menyuruh Marco untuk giat lagi memalak kepada semua pedagang yang ada di kota. Malam harinya memperlihatkan Robert yang sedang makan malam sambil berbincang dengan si dokter. Di sini Robert bertanya mengenai kelompok geng yang suka memalak para pedagang. Si dokter memberitahu kalau kelompok geng itu bernama Camorra yang dipimpin oleh seorang pria bernama Vincent. Vincent juga mempunyai adik yang sangat kejam bernama Marco. Keesokan harinya, Robert dengan sengaja mendatangi si penjual ikan yang kemarin sempat dihajar oleh Marco. Ternyata Robert ingin membeli beberapa ikan mujair untuk menu makan malam nanti bersama si dokter. Namun saat Robert akan membayar, si penjual ikan menolak bayaran tersebut karena dirinya selalu memberikan ikan gratis kepada setiap pelanggan baru. Mengetahui itu, Robert langsung merasa respek kepada si penjual ikan. Understand pain, death, for you. Va bene. Malam harinya saat Robert sedang berada di luar dan semua pertokoan sudah pada tutup, tiba-tiba ia dikagetkan dengan para warga yang berlarian menuju ke toko si penjual ikan. Ternyata toko milik si penjual ikan telah habis terbakar entah oleh siapa. Robert yang juga ikut menyaksikannya, ia sudah bisa menebak kalau pembakaran ini pasti dilakukan oleh kelompok geng Camorra. Apalagi tepat di seberang jalan, kelompok geng tersebut sedang cungar-cengir melihat kejadian kebakaran itu. Setelah kejadian pembakaran toko tersebut, terlihat Bonucci si polisi lokal tengah memeriksa semua CCTV di sekitaran toko. Hingga akhirnya Bonucci menemukan bukti kalau pelaku dari pembakaran toko ikan adalah kelompok Camorra. Dengan segera Bonucci pun melaporkannya kepada atasan Bonucci. Namun keesokan harinya saat Bonucci hendak menjemput anaknya di sekolah, ternyata guru di sana memberitahu kalau anak Bonucci sudah dijemput oleh segerombolan orang dan katanya akan menunggu Bonucci di rumah. Mendengar hal itu, Bonucci pun segera pulang dengan perasaan was-was. Sesampainya di rumah, ternyata kelompok Camorra sudah menunggu kedatangan Bonucci. Mereka sengaja menyandra istri dan anak Bonucci karena Bonucci telah ketahuan sedang mengusut kasus pembakaran toko ikan. Kemudian Marco tanpa ragu langsung menghajar Bonucci habis-habisan. Di sini Marco mengatakan apabila Bonucci berani sekali lagi mengusik kelompok mereka, maka Marco tidak akan segan menghabisi keluarga Bonucci. Di sisi lain memperlihatkan Robert yang tiba-tiba didatangi oleh ketua CIA bernama Emma. Ternyata sebelumnya Robert sudah melaporkan kepada Emma kalau di kota ini ada kelompok geng yang sangat meresahkan warga, yaitu kelompok geng Camorra. Sementara alasan Robert melapor kepada CIA karena kelompok Camorra adalah partner bisnisnya Farmer, si bos mafia. Kita tahu Farmer adalah bos mafia yang dulu dibantai oleh Robert waktu di awal film. Jadi semua uang palak yang dikumpulkan oleh kelompok Camorra dipakai untuk berbisnis barang haram dan barang haram itu selalu diedarkan ke Amerika.
Robert mengetahuinya berkat informasi yang diberikan oleh si dokter. Ne me prenez pas pour une idiote. Vos prisons secrètes. Pour me torturer. Moi aussi. Sore harinya memperlihatkan Bonucci yang baru saja diobati oleh si dokter karena di bagian kepalanya ada yang bocor akibat dihajar Marco. Di sana juga sudah ada Robert yang tak sengaja bertemu dengan Bonucci. Kemudian Robert bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Bonucci. Si dokter mengatakan kalau Bonucci baru saja dihajar oleh geng Camorra karena sudah mengusut kasus kebakaran toko ikan. Mendengar hal itu, Robert semakin tambah murka kepada kelompok geng tersebut. Di malam selanjutnya, Bonucci terlihat mengajak anak dan istrinya untuk makan malam di restoran. Bonucci tidak mau kalau anak dan istrinya menjadi syok atas kejadian kemarin. Namun saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba mereka didatangi lagi oleh geng Camorra. Di sini Marco mengatakan kepada Bonucci kalau tujuannya adalah ingin meminjam perahu patroli untuk mengangkut barang haram milik kelompoknya. Robert yang kebetulan ada di restoran itu hanya menatap tajam ke arah Marco. Hingga Marco yang menyadarinya, ia pun segera menghampiri meja Robert dan bertanya kenapa Robert melihatnya seperti itu. Marco mengatakan kalau Robert jangan pernah berani bermacam-macam kalau Robert masih ingin hidup. Mendengar ancaman tersebut, Robert menjawab apa yang harus ia takutkan terhadap kalian. Hingga ketika Marco akan menyerang Robert, tiba-tiba dengan hanya sekali gerakan, Marco dibuat tidak berdaya oleh Robert. Di sini Robert menyuruh Marco untuk mengusir anak buah Marco yang ada di sana sebelum ia mematahkan tangannya. Kemudian Robert juga meminta pistol yang dibawa oleh Marco. Setelah semua yang ia perintah dituruti, Robert pun akhirnya melepaskan Marco karena ia tidak enak dengan pengunjung restoran yang lain. 1 jam kemudian terlihat Marco yang begitu kesal kepada Robert karena sudah mempermalukannya tadi. Hingga Marco mengajak anak buahnya untuk menyerang Robert secara bersamaan. Namun ketika mereka akan beranjak pergi tiba-tiba, ternyata itu adalah Robert yang mampu meratakan Marco. Keesokan harinya setelah Marco dimakamkan, terlihat Vincent pemimpin dari kelompok geng Camorra begitu sangat kesal. Apalagi kita tahu Vincent adalah kakak kandungnya Marco. Tak lama berselang datang ketua polisi korup menghampiri Vincent untuk mengucapkan bela sungkawa. Di sini si ketua polisi mengatakan kalau CIA sudah mulai mengusik bisnis mereka. Namun Vincent tidak peduli karena ia sudah menyuruh orang untuk mengurus para CIA tersebut. Kemudian Vincent menyuruh si ketua polisi untuk mencari pelaku yang sudah menghabisi Marco adiknya. Akan tetapi si ketua polisi mengatakan kalau Marco mungkin dihabisi oleh gangster lain dan hal itu adalah hal yang biasa. Tersinggung dengan jawaban tersebut, Vincent segera menyuruh anak buahnya untuk menahan si ketua polisi lalu menusuk dan menghilangkan satu tangannya. Adegan berpindah ke para CIA termasuk Emma. Ketika para CIA hendak pergi tiba-tiba, ternyata ledakan itu berhasil menghabisi semua CIA yang ada di sana. Sementara Emma masih selamat namun mengalami luka yang cukup parah. Malam harinya, kelompok geng Camorra yang dipimpin langsung oleh Vincent mendatangi rumah Bonucci untuk mereka sandra. Setelah itu, Vincent berteriak memanggil semua warga untuk berkumpul. Di sini, Bonucci bertanya kepada semua warga siapakah yang sudah menghabisi Marco adiknya. Apabila tidak ada yang mau mengaku, maka Vincent tidak akan segan menghabisi Bonucci. Mendengar ancaman itu, semua warga hanya bisa diam. Hingga tak lama muncul Robert menghampiri mereka. Di sini Robert langsung mengaku kalau orang yang sudah menghabisi Marco adalah dirinya. Robert bersedia untuk diapakan saja oleh Vincent asalkan Vincent mau melepaskan Bonucci. Mendengar hal itu, Vincent merasa puas karena orang yang ia cari sekarang sudah ada di hadapannya.
Namun ketika Vincent hendak menembak Robert, tiba-tiba semua warga mengeluarkan ponselnya dan merekam kejadian tersebut. Pada akhirnya, kelompok Vincent yang tidak mau nantinya mereka viral memutuskan untuk mengurungkan niatnya dalam menghabisi Robert. Kemudian mereka pun segera bergegas pulang ke markas. Sesampainya di markas, Vincent mengatakan kalau sekarang kita sudah tahu siapa pelaku yang menghabisi Marco. Untuk itu mereka harus segera melenyapkan Robert pada besok malam. Kemudian Marco menyuruh mereka untuk berjaga secara bergantian sementara dirinya akan tidur. Beberapa jam setelah itu, ternyata Robert akan menyambangi mereka pada malam ini juga. Dengan mode senyap ala John Wick, Robert menghabisi anak buah Vincent satu persatu. Hingga darah mereka membasahi atap plafon dan jatuh tepat di wajah Vincent yang sedang tertidur. Menyadari akan hal tersebut, Vincent seketika menjadi ketakutan. Ditambah lagi tiba-tiba satu anak buah Vincent terjun bebas dari atas plafon. Vincent berusaha untuk kabur, namun dengan cepat ia dilumpuhkan oleh Robert dengan hanya sekali tendangan. Saat Vincent tersadar, ia sudah dalam keadaan diikat dan nampak mukanya yang sangat pucat. Ternyata selagi Vincent tadi pingsan, Robert sudah memasukkan barang haram ke mulut Vincent. Di sini Vincent mencoba memohon pengampunan kepada Robert, namun Robert tentu tidak menggubrisnya. Robert mengatakan kalau Vincent sudah berbuat semena-mena kepada pedagang kecil dan sekarang ia juga akan berbuat semena-mena kepada Vincent. Setelah itu, Robert melepaskan Vincent dan menyuruhnya untuk kabur sejauh mungkin. Dengan tertatih-tatih, Vincent terus berjalan keluar meminta tolong. Sementara Robert dengan santainya terus mengikuti Vincent kemanapun. Hingga tepat pada waktu 6 menit, Vincent pun akhirnya koit akibat overdosis. Ternyata Robert sengaja melakukan hal itu untuk membuktikan tebakannya kalau Vincent pasti akan koit dalam waktu 6 menit. Keesokan harinya memperlihatkan Emma yang masih berada di rumah sakit. Saat itu Emma sedang menonton berita yang mengabarkan kalau geng Camorra yang masih tersisa tiba-tiba menyerahkan diri kepada polisi. Tentu mereka takut kalau nasibnya akan sama seperti teman-teman mereka yang sudah dibantai oleh Robert. Tak lama dari itu Robert datang untuk menjenguk Emma. Di sini Robert mengatakan kalau ia sudah membawa uang jutaan dolar milik kelompok geng Camorra. Robert meminta Emma untuk membagikan semua uang itu kepada para pedagang yang sering dipalak oleh geng tersebut. Montez dans mon taxi. Votre coup de fil. Singkat waktu, Emma akhirnya pulih dan sesuai amanat dari Robert, Emma pun terlihat membagikan uang kepada setiap orang yang dulu dipalak oleh geng Camorra. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah jangan berbuat jahat karena nantinya balasan akan selalu datang. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.